adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kakak mau kasih tahu nih tata cara ibadahnya. Kakak mau ngasih tahu nih tata cara ibadah yang baik dan benar untuk adik-adik sekolah minggu. Yang pertama, siapkan Alkitab. Yang kedua, siapkan buku catatan. Dan yang ketiga, jangan lupa ya adik-adik, berpakaian yang rapi. Dan yang keempat, yang terakhir, jangan lupa siapkan hati, jiwa, dan pikiran adik-adik masing-masing, karena kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Nah, kakak ingetin lagi nih untuk adik-adik, untuk persembahan kita dikumpulkan melalui papa dan mama adik-adik. Nanti boleh dikumpulkan dan dibawa ke gereja, atau adik-adik bisa menaruh persembahan adik-adik di celengan. Nanti diberikan melalui orang tua lalu disampaikan kepada gereja. Oke adik-adik? Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik. Kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita angkat lagu pujian, mari masuk. Dengan penuh sukacita dan penuh semangat kita mau memuji Tuhan, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan, mari masuk. Mari masuk. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Sekali lagi ya adik-adik, dengan penuh sukacita. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Oke, baru saja kita bernyanyi Mari Masuk. Nah, sebelumnya kakak mau sapa adik-adik dulu nih. Apa kabar sekolah minggu? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay, iya. Kakak Mei berharap adik-adik minggu ini penuh dengan sukacita. Kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian Surya Bersinar sambil bertepuk tangan. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Surya bersinar, surya bersinar, udara segar, terima kasih.
saja. Dengerin firman Tuhan, berdoa, lalu satu lagi memuji Tuhan Yesus. Nah, kita mau angkat lagu pujian, memuji Tuhan selalu. Yuk, mari sama-sama kita bernyanyikan memuji Tuhan selalu. Marilah kita mendengarkan Dasatitah yang kelima sampai ke 10. Dasatitah kelima. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatitah ke-6. Jangan engkau membunuh. Dasatitah ke-7. Jangan engkau berzina. Dasatitah ke-8. Jangan engkau mencuri. Dasatitah ke-9. Jangan engkau berdusta. Dasatitah 10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan Dasatitah itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Kita baru saja mendengarkan Dasatitah. Kiranya Dasatitah boleh adik-adik lakukan dan boleh menjadi penguatan di dalam adik-adik melakukan aktivitas adik-adik dalam sehari-hari. Sekarang kita mau memuji Tuhan kembali. Kita mau angkat lagu pujian Syalalala medley dengan
Yesus kekasih jiwaku. Sekarang kita mau angkat lagu pujian Syalalala medley dengan Yesus kekasih jiwaku dengan penuh semangat dan kita pakai gerakan ya adik-adik. Masih semangat memuji nama Tuhan? Harap adik-adik sekalian masih semangat. Kita sekarang mau angkat lagu pujian kembali. Kita angkat lagu pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, segala raja, raja, segala kita mau melanjutkan menyanyikan lagu pujian. Kita angkat lagu pujian Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, aku anak raja, kau anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, tiba saatnya kita ingin mendengarkan
firman Tuhan. Kakak harap adik-adik siapin hati, jiwa dan pikiran adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. 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 Kalau mau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau bahasa Inggrisnya. Read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day, and you grow, and you glory hallelujah. Read the Bible, pray every day, and you grow. Kita mau berdoa, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini. Engkau masih memberkati kami, untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah live streaming kami. Biarlah Tuhan setiap lagu-lagu pujian yang boleh kami naikkan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang membungkus kami dengan Roh-Mu saja ya Bapa, agar kiranya ya Bapa setiap firman yang boleh disampaikan oleh abang dan kakak sekolah minggu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan itu ya Bapa, sehingga firman yang boleh kami dengarkan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga Bapa berdoa untuk abang dan kakak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman, yang akan memberikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Oke, selamat mendengarkan adik-adik. Shalom adik-adik. Hari ini ketemu lagi dengan Bang Duben. Gak terasa ya adik-adik, kita sudah masuk di minggu terakhir di dalam bulan Februari. Siapa yang masih ingat pembahasan kita di dalam bulan Februari ini? Angkat tangan. Iya, yang tahu boleh ditulis di komen di bawah ya. Minggu ini dan bulan ini kita membahas tentang persekutuan atau ibadah. Nah, dari minggu pertama sampai dengan minggu ketiga kemarin, kita sudah banyak belajar adik-adik tentang apa itu ibadah, kepada siapa kita beribadah, untuk apa kita beribadah, cara sikap kita beribadah, dan minggu ini kita masuk dalam unsur dalam beribadah. Dua unsur penting dalam beribadah. Apa ya kira-kira? Kalau adik-adik tahu, boleh komen di bawah ya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhannya, abang punya contoh nih adik-adik. Apa yang benar dan apa yang salah. Adik-adik bisa tulis komen di bawah yang mana yang benar dan mana yang salah ya. Kita lihat berikut ini. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Ngantuk. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia.
Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan masih memberkati kami sampai saat ini. Kami sudah belajar 1 bulan ini Bapa tentang persekutuan atau ibadah. Kami sudah belajar apa itu ibadah, untuk siapa kami beribadah, cara bersikap dalam beribadah, dan kami juga mengetahui pada minggu ini unsur dalam beribadah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan masih memberkati kami sampai saat ini. Kami sudah belajar 1 bulan ini Bapa tentang persekutuan atau ibadah. Kami sudah belajar apa itu ibadah, untuk siapa kami beribadah, cara bersikap dalam beribadah. Nah, adik-adik, dari kedua contoh tersebut, kita sudah tahu ya, kita masuk ke dalam unsur dalam beribadah, yaitu pujian dan doa. Iya, adik-adik kelas pra-remaja harusnya lebih paham tentang ini ya adik-adik. Kita sudah belajar dari kelas balita, kecil, pratama, dan pra-remaja tentang hal ini adik-adik. Namun, ketika adik-adik ketika beribadah masih melakukan hal-hal yang tidak benar seperti yang video sebelumnya, berarti adik-adik kurang paham apa dan untuk siapa kita beribadah. Yaitu, kita beribadah untuk Tuhan. Kalau kita beribadah untuk Tuhan, berarti kita harus serius adik-adik. Kita tidak boleh main-main. Iya, unsur dalam beribadah yang akan kita bahas dalam minggu ini terambil dalam kitab Mazmur 150 ayat 6. Ayat hafalan kita minggu lalu ya. 2 minggu lalu. Mazmur 150 ayat 6. Kita buka sama-sama untuk Alkitab kita adik-adik. Mazmur 150 ayat 6. Sudah? 1 ayat. Abang bacain, adik-adik baca dari rumah ya. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Iya adik-adik, kita bahas satu-satu dulu ya untuk firman Tuhan kita. Tadi dikatakan dalam Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita semua yang diciptakan oleh Tuhan, yang telah menciptakan kita, sudah seharusnya memuji nama Tuhan. Tidak terkecuali adik-adik. Semua kita yang diciptakan oleh Tuhan harus memuji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita sudah diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Tanda ucapan syukur kita adalah beribadah. Dalam beribadah, kita memuji nama Tuhan. Jadi, kita semua yang diciptakan oleh Tuhan sudah seharusnya untuk memuji Tuhan. Iya adik-adik, memuji Tuhan. Iya adik-adik, kita sudah membahas tadi yang pertama unsur dalam beribadah, yaitu memuji Tuhan. Kita juga udah melihat tadi contoh di awal. Ketika kita memuji Tuhan, jangan bercanda adik-adik. Kita mau menghadap Sang Maha Kudus. Siapa yang menciptakan kita? Yaitu Allah Bapa kita, Yesus Kristus. Iya adik-adik, sama seperti kita menghormati orang tua kita, begitu pula ketika kita beribadah, kita datang kepada hadirat Tuhan harus dengan serius. Oke, kita masuk dalam unsur beribadah yang kedua, yaitu berdoa. Kita mau contoh dari tokoh Alkitab ya adik-adik. Kita buka dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 40. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 40. Sudah dibuka? Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 40. Sudah ya adik-adik? Abang bacakan untuk adik-adik sekalian. Adik-adik perhatikan dan baca dari rumah ya adik-adik. Kita sama-sama membaca firman Tuhan ini, supaya kita semakin paham tentang unsur dalam beribadah, yaitu pujian dan doa. Kita baca ya adik-adik. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 40.
kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas. Garis bawahi Paulus dan Silas. Lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Terlepas ya belenggunya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, dan melihat pintu penjara terbuka, ia menghunus pedang hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarga mereka memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota itu menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka yang datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa dua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Iya adik-adik,
kita belajar dari tokoh Alkitab pada hari ini. Siapa aja? Paulus dan Silas. Iya, Paulus dan Silas. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari dua tokoh Alkitab yang sudah kita baca tadi adik-adik? Paulus dan Silas. Nah, adik-adik, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita ya adik-adik. Ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kita harus tetap memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Contohnya seperti Paulus dan Silas. Dalam keadaan tidak baik, mereka tetap mengingat bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka. Mereka tetap menaikkan puji-pujian dan berdoa kepada Tuhan adik-adik, walaupun di dalam penjara dan mereka dalam keadaan tidak baik. Begitu pula dengan kita adik-adik. Adik-adik kan masih dalam studi online dari rumah masing-masing. Mungkin adik-adik ada yang bosen. Bang, kapan sih corona ini selesai? Nah, jangan sampai kita hanya mengeluh saja adik-adik. Kita harus bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita adik-adik. Kita nggak tahu kapan akan berhenti corona ini. Kapan akan selesai untuk pandemi ini. Tapi yang kita tahu, kita punya Tuhan yang hebat. Kita tahu kita punya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Oleh karena itu, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan dengan menaikkan puji-pujian dan berdoa. Begitu pula saat kita beribadah adik-adik. Ketika kita saat beribadah, menaikkan puji-pujian dengan serius dan berdoa juga dengan sepenuh hati kita. Jangan sampai ketika kita melakukan hal-hal yang tadi sudah disebutkan, dua unsur tadi, malah kita tidak melakukannya dengan baik adik-adik. Karena Tuhan tidak senang untuk melihat anak-anaknya yang tidak serius ketika beribadah. Nah adik-adik, bukan hanya itu saja loh. Ketika kita dengan sepenuh hati, kita menaikkan puji-pujian, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ada mujizat yang terjadi. Contohnya, saat Paulus dan Silas di penjara tadi itu, mereka kan dibelenggu kakinya dipasung. Nah, ketika mereka tetap dengan sepenuh hati memuji Tuhan dan berdoa, ternyata ada gempa bumi yang dahsyat yang mampu membuat belenggu atau semua yang mereka kenakan atau saat mereka dibelenggu tadi kakinya terlepas dan semua pintu penjara itu terbuka adik-adik. Sangat berkuasa kan Tuhan kita? Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan puji-pujian. Ada kuasa yang terjadi. Kuasa mujizat Tuhan. Siapa di sini yang mau merasakan mujizat Tuhan? Mungkin sebagian dari adik-adik atau adik-adik pernah merasakan sakit dan adik-adik berdoa kepada Tuhan. Namun tidak langsung diberikan oleh Tuhan. Jangan adik-adik kecewa ya, karena semua itu terjadi atas kehendak Tuhan adik-adik. Sama seperti Paulus dan Silas. Yang penting kita melakukannya dengan sepenuh hati kita adik-adik. Paulus dan Silas tetap menaikkan puji-pujian, berdoa, dan Tuhan memberikan mujizatnya. Bukan hanya mujizat yang diberikan, namun terjadi keselamatan atas kepala penjara dan seisi rumahnya. Mereka jadi percaya sama Tuhan. Nah, sama seperti kita adik-adik, kita nggak boleh malu ketika kita menaikkan puji-pujian, ketika kita berdoa. Jangan malu kalau kita dibilang, ih orang Kristen, ih ngapain sih nyanyi-nyanyi, ih berdoanya masa gitu. Kita tidak boleh malu, karena ada kuasa di balik puji-pujian dan doa. Seperti Paulus dan Silas. Begitu pula ketika kita beribadah ya adik-adik, Tuhan mau kita melakukannya dengan sepenuh hati kita. Karena kita menghadap Sang Maha Kudus yang menciptakan kita di dunia ini. Oleh karena itu, kita pelajari untuk bulan ini persekutuan dan ibadah. Kita sudah tahu apa arti ibadah. Untuk siapa kita beribadah, cara yang benar ketika kita beribadah, dan masuk dalam unsur beribadah.
Mudah-mudahan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu bisa adik-adik terima dengan baik ya. Semisal adik-adik tidak paham, bisa adik-adik tanyakan kepada kakak dan abang guru sekolah minggu. Nah, untuk firman Tuhan kita hari ini, sampai di situ dulu adik-adik. Kita mempelajari dua unsur dalam beribadah, puji-pujian dan doa. Ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita ke sekolah minggu, kita awalnya harus persiapkan hati kita dulu. Kita harus persiapkan diri kita ketika kita akan menghadap Tuhan. Dalam artian ketika kita beribadah. Jangan kita malah main-main. Kita sudah belajar minggu lalu tentang cara bersikap ketika beribadah. Adik-adik sudah tahu. Dan adik-adik harus mengaplikasikannya dalam kehidupan adik-adik ya. Karena Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam firman Tuhan. Oke adik-adik? Nah, kita buka satu ayat lagi yang bisa menjadi pedoman kita juga adik-adik. Ini juga menjadi ayat hafalan kita. Terambil dalam Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13. Ini menjadi ayat hafalan kita juga ya. Yakobus 5 ayat ke-13. Abang bacakan untuk kita semua. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Oke adik-adik, kita sudah paham ya. Ketika kita beribadah untuk Tuhan. Tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Harus dengan sungguh-sungguh. Sama ketika kita menghadap orang tua kita, menghadap guru kita. Dan ini lebih dari itu semua. Berarti kita harus sungguh-sungguh untuk melakukannya. Oke adik-adik? Oke adik-adik, kita sudah selesai untuk firman Tuhan kita ya adik-adik. Jadi sudah mengerti ya, ketika kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh. Berdoa itu komunikasi kepada Tuhan. Kita bisa mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Jadi, ada beban atau ada pergumulan atau ada masalah, kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan menjawab segala apa yang kita butuhkan. Oke adik-adik, itu saja untuk firman Tuhan kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Tutup buku catatannya, tutup Alkitabnya. Kita mau bersatu di dalam doa. Sudah? Sudah ya? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan masih memberkati kami sampai saat ini. Kami sudah belajar 1 bulan ini Bapa tentang persekutuan atau ibadah. Kami sudah belajar apa itu ibadah, untuk siapa kami beribadah, cara bersikap dalam beribadah, dan kami juga mengetahui pada minggu ini unsur dalam beribadah, yaitu pujian dan doa. Tuhan, ampuni kami ketika kami masih main-main ketika dalam beribadah. Atau mungkin kami masih tidak sungguh-sungguh ketika beribadah. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni ketika kami masih tidak sungguh-sungguh. Biarkan Tuhan dengan pelajaran yang telah kami lakukan dalam beberapa minggu ini, kami semakin mengerti dan kami semakin paham arti dalam beribadah. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ketika pandemi masih terjadi. Tuhan yang memampukan kami dalam setiap studi kami, dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami diberkati oleh Tuhan dan kami mampu melaluinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa, kesalahan yang telah kami perbuat, supaya kami layak mendapat berkat dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, untuk aktivitasnya, Abang mau adik-adik nanti menjawab kuis lagi ya. Seru kan kuis kemarin? Nah, nanti adik-adik jawab kuis yang Abang kasih linknya di dalam grup orang tua.
Ini sekaligus mereview materi yang sudah diberikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu selama 1 bulan ini di bulan Februari adik-adik. Jangan lupa diisi, nanti 3 terbesar akan abang kasih hadiah. Oke, 3 terbesar yang melakukan kuis dan menghafalkan ayat hafalan. Jadi ada 2 ya, mengerjakan kuis dan menghafalkan ayat hafalan. 3 terbesar akan abang kasih kuis. Akan abang kasih hadiah. Oke, dikerjakan ya dengan baik supaya adik-adik lebih paham untuk firman Tuhan yang sudah diberikan. Oke adik-adik, begitu saja untuk firman Tuhan kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Oke, gimana adik-adik firman Tuhan hari ini? Sungguh terberkati ya mendengarkan firman Tuhan hari ini mengenai doa dan pujian. Kiranya anak-anak sekolah minggu HKI Cawang Cililitan semakin giat, semakin rajin untuk berdoa dan memuji nama Tuhan, terutama mengikuti ibadah walaupun melalui live streaming. Untuk merespon firman Tuhan kita mengenai doa dan pujian, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu. Ikutin kakak ya adik-adik. Shalom adik-adik. Kami dari bidang diakonia dan penyambutan anak Ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun pada Februari 2021 tahun ini. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya memberi kesehatan, kepintaran, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Oke, kita mau merayakan secara virtual. Kita nyanyikan teman-teman kita Happy Birthday to you. Happy birthday to you.
memberkati. Oke adik-adik, sebelumnya kakak ingatkan kembali ya untuk adik-adik, untuk persembahannya boleh adik-adik kumpulkan melalui mama dan papa adik-adik dan nanti dibawa ke gereja saat papa dan mama adik-adik datang ke gereja. Atau bisa juga adik-adik taruh persembahan itu di celengan, nanti kalaupun udah banyak, kalaupun sudah terkumpul, adik-adik bisa kumpulkan saat kita nanti bertemu atau bisa dititipin melalui mama dan papa adik-adik. Sekarang kita mau menutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik karena Engkau telah memberkati ibadah online kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Biarlah setiap lagu-lagu pujian yang boleh kami naikkan, biarlah setiap firman yang boleh kami dengarkan dan boleh kami bagikan, itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan boleh menjadi boleh memperluas kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa untuk setiap anak-anak sekolah minggu, baik itu dalam pendidikannya, biarlah Engkau Tuhan yang terus memberkati mereka, biarlah Tuhan yang terus memberi kepintaran kepada mereka, agar setiap studi, agar setiap pendidikan yang boleh mereka jalanin, baik itu melalui online, biarlah itu berkenan ya Bapa di hadapan Tuhan dan boleh menjadi kebanggaan bagi mereka, bagi orang tua mereka, terlebih juga kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa Indonesia yang saat ini ya Bapa masih dalam keadaan darurat COVID-19 ya Bapa, biarlah Tuhan yang tutup bungkus bangsa kami ini, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau yang memberkati setiap para medis, agar Tuhan memberikan kesehatan, Engkau Tuhan memberikan pemulihan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan tutup ibadah kami, biarlah Tuhan memberkati kami hingga pada minggu berikutnya Bapak, kami boleh mengikuti ibadah online kembali. Di atas itu semua Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami menilai dengan berkat-Mu. Haleluya, amin. Mari adik-adik sama-sama kita doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.